Topik kita yang hari ini adalah apakah Allah tidak adil? Mustahil. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena pada hari Jumat tanggal 14 kita membicarakan sesuatu. Saudara-saudari yang hadir di siang hari ini tuh seharusnya sudah mendengarkan dulu pembahasan pada hari Jumat waktu kita PP pagi ya. Kurang lebih di hari Jumat itu kita membicarakan tentang apa diakhiri itu bukan dihukum. Jadi ciptaan lama itu diakhiri termasuk seluruh makhluk, termasuk manusia-manusia yang tidak diselamatkan. Kita pun juga manusia yang merupakan ciptaan lama, hanya bedanya kita diselamatkan, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi ada manusia-manusia yang masuk ke dalam ciptaan lama, tapi nggak dipilih. Nah, mereka ini diakhiri. Nah, diakhiri di sini saya menjelaskan waktu itu bahwa diakhiri ini bukan dihukum. Kita yang percaya Tuhan kan dipilih. Tetapi manusia-manusia yang tidak dipilih, karena memang Allah sendiri yang tidak mau memilihnya, mereka menurut anggapan umum itu dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini menimbulkan satu perasaan, apakah Allah tidak adil? Paulus berkata mustahil. Mustahil. Ya, jadi sebaiknya yang belum mendengarkan pembahasan hari Jumat nanti dengarkan dulu ya. Sekali lagi saya akan menjelaskan bahwa Allah itu adil. Dan hari ini saya akan memperlihatkan keadilan Allah. Tetapi yang kita akan bahas yang hari ini memang tidak terlalu populer di tengah-tengah kita pun, di gereja-gereja lokal, kurang populer. Sehingga saya tetap siap untuk menerima masukan atau koreksi. Barangkali ada yang tidak pas nanti sewaktu saya menyampaikan. Mungkin ada semacam pemahaman yang berbeda. Mohon boleh beri masukan. Boleh di kolom komentar diberi masukan. Karena saya sendiri masih sama-sama sedang mencari ya. Untuk itu saya akan banyak mengutip catatan kaki, pelajaran hayat, dan sebagainya. Baik, nah sekarang saya ingin membagikan terlebih dahulu tentang dua unsur di dalam manusia yang jatuh. Nah ini dari catatan kaki yang pertama, Roma 5 ayat 19. Melalui kejatuhannya, Adam menerima satu unsur yang tidak diciptakan oleh Allah. Jadi di alam semesta ini, jangan Anda berpikir Allah menciptakan semuanya. Ada hal-hal yang tidak Allah ciptakan, yaitu sifat iblis. Saya pernah membahas ini dan ada juga channel YouTube-nya tentang iblis itu tidak diciptakan oleh Allah. Ya, jadi melalui kejatuhannya Adam menerima satu unsur yang tidak diciptakan oleh Allah, yaitu sifat iblis.
Sifat iblis ini menjadi essence yang menyusun dan unsur pokok manusia yang telah jatuh. Nah, kalau di buku Daging dan Roh, itu halaman 3, dikatakan sejak Satan menginjeksikan dirinya ke dalam manusia, tubuh manusia memiliki unsur lainnya, yaitu ada satu unsur asing yang ditambahkan kepadanya. Unsur yang pertama diciptakan oleh Allah, ini adalah unsur manusia ciptaan, keinsanian, diri manusia itu sendiri. Nah, dan unsur lainnya adalah unsur yang adalah Satan itu sendiri. Jadi kalau di sini dikatakan unsur yang tidak diciptakan itu sifat iblis, di buku Daging dan Roh lebih tegas. Unsur itu bukan hanya sekedar sifat iblis, tetapi Satan itu sendiri. Jadi ada dua unsur di dalam seluruh manusia, yaitu unsur yang Allah ciptakan dan unsur yang tidak Allah ciptakan, yaitu unsur Satan itu sendiri, ya. Nah, ini penting. Ini mendasari semua pembicaraan kita pagi ini, siang ini. Di buku lainnya, saudara kita mengatakan bahwa manusia menjadi daging, dan daging itu bukan ciptaan Allah. Tetapi walaupun manusia telah menjadi daging, manusia tetap tidak kehilangan unsur ciptaan Allah, yakni keinsanian. Jadi dua unsur itu tetap ada di dalam manusia, tidak hilang. Khususnya unsur yang Allah ciptakan itu tidak hilang. Nah, ini pelajaran hayat Lukas, berita ke-57. Allah menjadikan Adam menurut gambarnya dan sesuai dengan rupanya, tetapi Adam jatuh. Jatuh menjadi daging. Daging itu bukan ciptaan Allah, Allah menciptakan tubuh, tetapi tubuh dirusak menjadi daging. Meskipun demikian, keinsanian yang diciptakan oleh Allah ini masih tetap ada. Ya. Kemudian di berita yang ke-56, sekalipun manusia telah jatuh, tetapi manusia masih memiliki apa? Ini manusia yang jatuh ya, artinya termasuk orang-orang yang belum percaya Tuhan. Walaupun mereka adalah manusia-manusia yang jatuh, manusia masih memiliki kasih, terang, dan kapasitas untuk menjadi benar dan kudus seperti Allah. Ada kapasitas ya. Kasih, terang, benar, kudus adalah apa yang kita sebut dengan kebajikan-kebajikan insani. Kebajikan-kebajikan insani ini diciptakan oleh Allah. Kalau di sini dikatakan keinsanian diciptakan oleh Allah. Di sini kebajikan insani diciptakan oleh Allah. Sama sebetulnya ya. Keinsanian, di dalam keinsanian itu ada kebajikan, kebajikan insani. Ya, jadi ada dua unsur dalam manusia, walaupun manusia telah menjadi daging, daging itu bukan ciptaan Allah, tapi tetap unsur ciptaan Allah yaitu keinsanian, kebajikan insani masih ada ya. Nah, kita sekarang akan melihat bahwa di dalam diri Yudas pun juga ada dua unsur ini. Kita bisa melihat unsur iblis pada Yudas. Ya, unsur iblis ini unsur yang tidak Allah ciptakan.
pada Yudas terlihat dalam Yohanes 6 ayat 70. Tuhan berkata, "Aku sendiri telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis." Iblis di sini yang dimaksud adalah Yudas. Tetapi ketika Allah mengatakan bahwa Yudas itu iblis, nah kita sekarang sudah mengerti bahwa yang ditujukan sebagai iblis itu bukan unsur ciptaan, tetapi unsur iblis sendiri di dalam Yudas. Tetapi Yudas sendiri masih memiliki unsur ciptaan Allah, yaitu keinsanian. Nah, unsur ciptaan Allah pada Yudas terlihat di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 4. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Ya, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang bersalah." Siapa yang berkata ini? Di satu sisi Yudas adalah iblis. Di sisi lain Yudas berkata, "Aku telah berdosa." Saudara-saudari, yang berkata "aku telah berdosa" di dalam diri Yudas itu bukan iblis, tetapi unsur yang Allah ciptakan, yaitu keinsanian, kebajikan insani. Saudara kita mengatakan bahkan sebetulnya ahli-ahli Taurat dan imam-imam itu sebetulnya lebih jahat dari Yudas. Pilatus lebih jahat dari Yudas. Saudara kita mengatakan itu. Tetapi walaupun demikian, setiap orang tetap masih punya unsur keinsanian, unsur yang Allah ciptakan. Inilah dua unsur di dalam Yudas, ya, yaitu unsur yang tidak Allah ciptakan, Satan itu sendiri, dan unsur yang Allah ciptakan, keinsanian Yudas. Lalu di dalam pelajaran hayat Matius, berita 68, angan-angan jahat Yudas bukan berasal dari Yudas, ya. Dalam Yohanes 6 ayat 70 sampai 71, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Yudas adalah iblis. Yohanes 13 ayat 27 mengatakan bahwa iblis masuk ke dalamnya. Jadi Yudas menjadi perwujudan iblis. Tetapi perhatikan, angan-angan untuk mengkhianati Tuhan Yesus tidak berasal dari dirinya sendiri. Siapa dirinya sendiri? Inilah yang Allah ciptakan. Unsur yang Allah ciptakan, yaitu keinsanian. Jadi angan-angan jahat Yudas itu bukan berasal dari unsur yang Allah ciptakan. Siapa? Diri Yudas sendiri. Melainkan berasal dari musuh, yaitu iblis yang ada di dalam Yudas, yaitu unsur yang tidak Allah ciptakan. Nah, sekarang tadi saya mengatakan bahwa saudara kita di pelajaran hayat mengatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu lebih jahat sebetulnya dari Yudas. Yudas menyesal mengembalikan uang itu, tetapi ahli-ahli Taurat, imam-imam, pemimpin-pemimpin agama Yahudi, santai saja mereka. Ya. Sekarang kita akan melihat bahwa walaupun demikian, di dalam diri mereka tetap ada dua unsur ini, yaitu unsur yang Allah ciptakan dan unsur yang tidak Allah ciptakan, unsur iblis itu sendiri. Unsur iblis di dalam para ahli Taurat dan orang Farisi terlihat di dalam Matius 23 ayat 29
dan 33. Ya, celakalah kamu ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu apa? Ular-ular, hai kamu keturunan ular. Bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Jadi unsur yang Allah tidak ciptakan, yaitu unsur iblis, terlihat di sini. Iblis akan masuk ke dalam neraka. Ya, neraka itu diciptakan untuk iblis dan para malaikatnya. Tuhan pernah berkata sedemikian. Dan di dalam diri orang Farisi ada unsur Satan itu yang akan masuk ke dalam neraka. Dikatakan mereka tidak dapat meluputkan diri. Tidak mungkin. Nah, kita mengerti sekarang bahwa ini yang masuk ke dalam neraka itu mengacu kepada unsur yang tidak Allah ciptakan, yaitu unsur Satan. Sedangkan unsur ciptaan di dalam para ahli Taurat dan orang Farisi itu diampuni, saudara-saudari. Ya. Tuhan Yesus berdoa ketika dia dipaku di kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka. Khususnya orang Farisi dan ahli Taurat, mereka lah biang keladinya yang menyalibkan Tuhan. Pilatus tadinya mau membebaskan Tuhan, tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat inilah yang terus mendesak. Lihat, bisa lihat dua unsur ini, di satu sisi mereka akan masuk neraka, di sisi lain mereka diampuni. Kenapa mereka harus diampuni? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin nanti ada yang berkata, yaitu mungkin hanya Tuhan Yesus saja yang merasa iba, tetapi Bapa di surga mungkin nanti akan menjawab, maaf anakku, aku tidak bisa mengampuni mereka. Walaupun engkau mengasihi mereka, tapi sorry ya, aku tidak bisa mengampuni mereka. Mungkin ada yang berpikir seperti itu selama ini. Tidak, Tuhan Yesus itu tidak sembarangan loh berdoa. Dan sebetulnya Trinitas Ilahi itu tidak pernah terpisah-pisah. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Bapa ampunilah mereka, Allah Tritunggal sebetulnya sedang berdoa sedemikian. Jadi mereka benar-benar sungguh-sungguh diampuni. Dan alasan mereka diampuni itu mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Inilah unsur keinsanian yang Allah ciptakan yang ada di dalam para ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi di satu sisi mereka akan masuk neraka, di sisi lain mereka diampuni. Kalau kita tidak mengenal dua unsur di dalam diri manusia yang jatuh, kita pasti akan kebingungan. Tetapi bersyukur kita di pemulihan Tuhan melihat ada dua unsur ini di dalam diri manusia. Unsur keinsanian yang Allah ciptakan itu selalu baik. Karena itu ciptaan Allah. Allah tidak menciptakan yang jahat. Allah tidak menciptakan unsur iblis, sifat iblis. Tidak. Ya memang kita jarang mendengar ini. Tetapi dari tadi saya mengutip pelajaran hayat dan catatan kaki. Dari sini kita bisa menyimpulkan. Jadi kita sedang menyusun tulisan-tulisan ministry seperti puzzle. Kita coba lihat dan kita bisa mengerti sekarang bahwa yang masuk ke dalam neraka adalah Satan, yaitu unsur yang
tidak Allah ciptakan, sedangkan unsur yang Allah ciptakan, yaitu keinsanian, itu diampuni. Ya. Tuhan Yesus kan berdoa bahwa mereka tuh harus diampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sama seperti yang di dalam Roma 7, 14-15, Paulus berkata ketika dia masih belum diselamatkan, ya, dia itu bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di sini tuh seperti budak yang dijual. Seorang budak itu nggak pernah memilih dilahirkan dari orang tua yang budak, yang menjadi budak. Ketika dia lahir, dia tiba-tiba udah jadi budak, diperjualbelikan. Padahal dia nggak memilih orang tuanya. Dia nggak bersalah, dia terjual. Demikian juga orang yang berdosa tuh terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Di sini Tuhan berdoa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di sini Paulus pun berkata, aku tidak tahu apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Dan Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang yang tidak tahu ini agar Bapa mengampuni mereka. Hari ini para perampok, pembunuh, pezina, orang-orang jahat itu di dalam diri mereka tetap masih ada satu unsur yang Allah ciptakan, yaitu unsur keinsanian. Itulah yang membuat mereka berpesan kepada anak-anak mereka, hai anak-anakku, kalau kamu sudah besar, jangan seperti papa ya, jangan contoh perbuatan papa ya. Itu adalah keinsanian yang diciptakan Allah. Mereka sendiri tidak senang menjadi orang jahat. Doa Tuhan Yesus ini termasuk juga buat mereka. Karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, di dalam pelajaran Hayat Roma, berita 37, tidak ada orang yang suka berbuat hal yang jahat. Tetapi di dalam kita ada satu persona dengan satu hayat yang suka berbuat jahat. Persona itu adalah unsur yang tidak Allah ciptakan tadi ya. Si Satan itu ada di dalam kita. Karena itu Paulus berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku lakukan. Ya, jadi sungguh sangat adil ya. Tuhan Yesus berdoa bagi orang-orang yang jahat ini, ampunilah mereka. Nah, kira-kira ini doa alamiah atau sungguh-sungguh doanya Allah, kerinduannya Allah. Coba, saudara-saudari, ini doa alamiah bukan ini? Tuhan Yesus disalib, lalu mungkin dia iba, ya, sama seperti seorang ibu, anaknya masuk penjara, iba kan? Pak polisi, ampunilah anakku, Pak polisi. Tapi kata Pak polisi, sorry, nggak bisa. Apakah Tuhan Yesus seperti itu? Doanya alamiah. Bapa ampunilah mereka. Seperti itu. Lalu Bapa nanti di surga menjawab, maaf anakku, mereka jahat, tidak bisa ya, aku tidak bisa mengampuni mereka. Apakah seperti itu? Apakah doa Tuhan Yesus ini sama seperti doa alamiah seorang ibu yang tadi anaknya masuk penjara gara-gara narkoba, mencuri, atau apapun? Menurut saudara-saudara, doa ini doa Allah atau doa manusia alamiah?
Kalau ini memang doa manusia alamiah, mungkin saja ini tidak dikabulkan. Tetapi ini menurut saya ini doanya Allah. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah memiliki sifat alamiah seperti manusia yang jatuh. Hayat alamiah Tuhan Yesus itu lurus, bersih, murni. Karena dia dilahirkan dari Allah sendiri. Ya, baik. Saya merasa mungkin saudara-saudari yang ikut di hari Jumat sudah mulai ada sedikit titik terang, tapi masih banyak, sabar ya. Masih banyak. Jadi kesimpulannya, jadi bukan unsur ciptaan Allah yang melakukan hal-hal itu, sebaliknya non-ciptaan yang jahat. Ya ternyata kita kan selama ini tahu bahwa hayat Allah itu adalah hayat yang non-ciptaan. Ternyata ada juga hayat jahat yang non-ciptaan. Jadi ada dua jenis hayat yang non-ciptaan. Satu hayat Allah, dua hayat iblis. Yang ada di dalam manusia yang jatuh, dialah yang melakukan hal-hal jahat itu di dalam kita. Ya. Ini dua-duanya sedang berbicara tentang satu orang, yaitu dua unsur di dalam para ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi yang masuk ke dalam neraka ini adalah satu unsur yang ada di dalam orang Farisi dan ahli Taurat. Yang diampuni ini adalah unsur lainnya di dalam para ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi orangnya sama tetapi ada dua unsur di sini. Nah, saudara-saudari, sekali lagi ini mungkin jarang dibicarakan tetapi ini ada di pelajaran hayat ya. Dosa masuk ke dalam keinsanian dan pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari keinsanian. Dosa masuk kepada Yudas. Dosa masuk kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dosa masuk kepada kita. Dosa masuk kepada para penjahat, pencuri, penzina, pembunuh. Tetapi pada akhirnya dia akan dikeluarkan dari keinsanian yang Allah ciptakan itu ya. Untuk mempersingkat waktu, saya baca yang garis yang tebalnya. PH Roma, berita 36. Dosa telah masuk ke dalam keinsanian. Di berita yang ke-38, pada waktu itu, pada waktu terakhir ya, maut, yaitu musuh yang terakhir, akan dilemparkan ke lautan api, tetapi terlebih dahulu keluar dulu dari keinsanian. Jadi keinsaniannya itu tidak turut dilemparkan ke lautan api ya. Nah, sebetulnya hal-hal ini yang mendasari saya berkata pada hari Jumat, waktu kita PP pagi, bahwa ciptaan lama diakhiri, tetapi nggak dihukum. Ya, kita coba lanjutkan ya. Ini kesimpulan saya ya. Ini bukan kesimpulan dari pelajaran hayat, tetapi saya bersedia untuk dibantu barangkali kesimpulan saya ini salah. Jadi yang dilemparkan ke dalam lautan api itu bukan unsur ciptaan Allah, bukan keinsanian. Keinsanian Yudas itu tidak dilemparkan ke dalam lautan api. Keinsanian para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang menyalibkan Tuhan itu tidak dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, ini berdasarkan perkataan saudara kita. Nah, sampai di sini mungkin sudah ada titik terang, tetapi kita masih harus melanjutkan, masih panjang.